Halo para Omnivora, sesuai requestan di malam Jumat ini saya akan merangkum sebuah film horor berjudul Conjuring 2. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur cerita. Get it when I get back. This one still haunts me. 2 months prior to our involvement, the Lutz family had fled their home in the middle of the night. Adegan diawali dengan sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, ada Ed dan Lauren, pada kasus pembunuhan di Amityville, di mana mereka berdua adalah pasangan paranormal yang sering memecahkan kasus mistis yang sulit diselesaikan. Ed dan Lauren bersama beberapa orang duduk di satu meja berbentuk sebuah lingkaran. Kemudian, Lauren pun memberikan instruksi kepada mereka untuk memejamkan mata. His entire family in this house. As Ronnie DeFeo testified in court. Tiba-tiba, Lauren pun mulai mendapat penglihatan dan dia merasakan bahwa rohnya telah lepas dari tubuhnya. Lalu, ia bergerak menyusuri anak tangga menuju kamar di lantai atas. Dalam penjelmaan, Lauren memandang dirinya berperan sebagai Ronald DeFeo, sang pembunuh. Tanpa ragu, Ronald menembak kedua orang tuanya hingga tewas bersimbah darah. Kemudian dengan cepat, Ronald berpindah ke kamar lain, lalu menembak 2 orang adik laki-laki dan 2 orang adik perempuannya. Lauren yang menyaksikan langsung adegan pembunuhan tersebut pun merasa sangat tertekan. Lalu ia mencoba mencari tahu apa yang mendorong Ronald melakukan pembunuhan keji terhadap keluarganya sendiri. Saat Lauren sedang berjalan, ia bertemu dengan sosok hantu anak laki-laki yang mengintipnya di antara ruangan yang gelap. Lorraine, we're through. It's time to come back. Dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan ke-6 hantu korban pembunuhan Ronald. Kemudian Lauren dipandu ke sebuah tempat di mana di situ terdapat sosok iblis jahat yang menamakan dirinya dengan penampilan biarawati berpakaian serba hitam. Tiba-tiba, iblis tersebut menyeringai dengan suara yang keras lalu memperlihatkan kematian Ed, suaminya. Melihat kejadian tersebut, Lauren pun berkata kepada Ed untuk berhenti menangani kasus supranatural. Dan ini akan menjadi kasus terakhir yang mereka tangani. Cerita beralih kepada sebuah keluarga di Inggris di mana di situ ada seorang wanita bernama Peggy dan keempat anaknya sedang mengalami teror dari arwah penasaran. Kejadian aneh tersebut bermulai saat kedua anaknya bermain Ouija, yang dimana hal itu dilakukan untuk memanggil arwah penasaran yang pada akhirnya mereka tidak sengaja membuka celah bagi iblis dan membiarkan roh jahat keluar dan meneror keluarga mereka. Di sisi lain, Ed dan Lauren diundang ke sebuah acara TV lokal untuk menceritakan keaslian dari paranormal experience bersama istrinya itu. Dan acara berakhir dengan kekesalan Ed kepada salah satu bintang tamu yang tidak mempercayainya, bahkan mengolok-molok mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah pembohong. Sementara itu, keluarga Piggy semakin hari semakin diteror oleh arwah jahat tersebut. Di saat sendiri, Billy bahkan mengalami beberapa hal aneh seperti melihat ayunan yang bergerak sendiri dan mobil mainan yang melaju sendiri keluar masuk dari dalam tenda. Karena penasaran, Billy memberanikan diri untuk mengecek tendanya itu. Dan tiba-tiba, ya, terdengar suara menyeramkan yang membuat Billy ketakutan hingga lari kepada ibunya Peggy. Melihat hal itu, Peggy pun memutuskan untuk memeriksa setiap sudut ruangan. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat Janet tengah tertidur di atas kursi goyang. Burning up. Come on.
Right, let's get you back upstairs, eh? Keesokan harinya, Janet pun kembali diteror oleh arwah kakek tua yang menyembunyikan remote dan mengoprek televisinya. Melihat hal itu, Janet pun langsung menghubungi Mas Roy Kiyoshi, tapi karena tidak memiliki nomor teleponnya akhirnya tidak jadi. Scene berpindah ke rumah Ed dan Lorraine di mana Ed terlihat sudah bangun lebih awal karena selalu bermimpi buruk tentang sesosok roh jahat. Merasa penasaran, Ed pun mulai melukis sosok tersebut. Saat Lorraine melihat lukisan tersebut, dia semakin yakin bahwa dirinya dan Ed benar-benar harus menghentikan pekerjaan supranatural mereka untuk waktu yang sangat lama. Kembali ke rumah Peggy, terlihat Janet sedang mengikat tangannya dengan tali untuk mengantisipasi penyakit tidur berjalannya. Tapi tiba-tiba, Janet terlempar dari tempat tidurnya. Tak lama Janet kembali diteror dengan suara gedoran di pintu kamarnya. Janet yang penasaran pun memberanikan diri untuk memeriksanya, namun karena lampu tidak mau menyala, dia pun memakai senter. Tiba di ruang tengah, Janet pun kembali dikagetkan dengan kursi goyang yang bergerak sendiri. Lantas, dia pun langsung kembali ke kamar dan menulak pintunya dengan sebuah kursi. Tapi lagi-lagi, kursi tersebut justru bergerak menghampiri Janet. Saat berada di atas kasur, mereka pun kembali dikagetkan saat kasur mereka bergerak sendiri, padahal setahu mereka kasur tersebut bukanlah spring bed yang mahal. Mendengar kegaduhan tersebut, Peggy pun pergi ke kamar mereka. Dan alangkah terkejutnya dia saat melihat lemari melayang sendiri tepat di depan bebenguk Peggy. Merasa tak tahan dengan semua ini, Peggy dibantu tetangga melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga saat polisi datang untuk memeriksa, mereka pun sama kagetnya saat melihat fenomena mistis di rumah tersebut. Merasa ini di luar kapasitasnya, mas-mas polisi pun memutuskan untuk menjadi saksi mata pada kejadian tersebut. Hingga akhirnya berita itu menyebar dan menjadi headline news di Inggris saat itu. Dan itu semua adalah kisah nyata. Loh, di sisi lain, terlihat saat Lorraine sedang membaca Alkitab, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara musik yang berbarengan dengan menghilangnya sang anak. Saat diperiksa, dia justru melihat sosok bayangan hitam yang berjalan menuju tepat di belakang lukisan Ed. Saat diperhatikan lebih jelas, tiba-tiba muncullah sosok iblis yang membawa Lorraine ke dimensi lain, yang ternyata itu hanya mimpi. Sementara itu, Peggy yang baru pulang belanja dari pasar Cikurubuk pun secara kebetulan bertemu dengan seorang reporter yang pada akhirnya akan mempertemukan dirinya dengan pasangan paranormal yang tidak lain adalah Ed dan Lorraine. Singkat cerita, saat Peggy dan keempat anaknya mengungsi di rumah tetangga, Billy kembali diteror saat mendengar suara lonceng. Saat diperiksa, Billy mengira itu dilakukan oleh ibu Tommy yang ada di film Pengabdi Setan, tetapi Billy justru mendapati penampakan sesosok makhluk bengkok yang ternyata itu adalah Janet yang sedang kerasukan. Kembali ke Ed dan Lorraine, di mana saat itu ada seorang pendeta yang mengunjungi rumahnya, yang mana tujuan dari pendeta tersebut untuk meminta tolong kepada mereka perihal teror yang dialami oleh sebuah keluarga di Inggris yang tidak lain adalah keluarga Peggy. Namun yang seperti kita tahu, Lorraine sudah lelah dan tidak ingin bersupranatural lagi, tetapi karena terus dibujuk dan dimotivasi oleh Ed, Lorraine pun akhirnya setuju untuk kembali meramaikan hasanah persupranaturalan duniawi lagi. Setibanya di London, mereka berdua langsung bertemu dengan Peggy dan keluarga. Hingga saatnya mereka dibawa masuk ke kamar Janet. Betapa terkejutnya saya saat melihat ada banyak salib terpasang di semua dinding kamar. Begitupun Lorraine yang mencium aroma mistis yang sangat besar di dalam kamar tersebut. Ketika Lorraine sedang melakukan percakapan persuasif kepada Janet, tiba-tiba dia mendengar bisikan yang mengatakan bahwa ada roh jahat yang akan melukai dirinya. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka pun memulai sebuah ritual di mana Janet diharuskan mengham-ham air di dalam mulutnya. Hal itu bertujuan untuk membuktikan bahwa semua perkataan yang dilontarkan oleh Janet benar-benar berasal dari roh dan bukan suara Janet yang dibuat-buat. Hingga saatnya dimulai, ternyata roh tersebut tidak ingin dipandangi karena malu oleh mereka semua yang lebih bersih dibandingkan hantu tersebut yang belum mandi sejak dirinya mati. Benar saja, saat mereka sudah membelakangi Janet, hantu tersebut akhirnya angkat suara, di mana si hantu kakek-kakek tersebut memberikan sebuah kata, yaitu tolong dia lepaskan. Dan si hantu pun mantap.
Singkat cerita, malam pun tiba. Saat semua orang sudah bobo nyenyak, tiba-tiba Janet terlilir dan mendapati dirinya sudah berada di langit-langit ruang tamu. Kemudian terlihat hantu si kakek yang berjalan menuju ke kamar Janet. Lalu dengan sekejap, Janet sadar-sadar sudah berada di dalam kamar miliknya. Hingga saat si kakek hantu akan menyerangnya, Ed dan kawan-kawan berhasil menyelamatkannya. Keesokan harinya, diadakan sebuah pertemuan kecil untuk membadamikan tentang kasus dari keluarga Peggy ini, di mana beberapa dari mereka ternyata menyimpan keraguan terhadap fenomena mistis tersebut. Untuk itu mereka memutuskan untuk memasang beberapa kamera agar semuanya bisa direkam dan dibuktikan keaslian dari fenomena itu. Sementara tim Uka-Uka sedang memasang beberapa kamera di sana, Ed dan yang lain pun bernyanyi yang dipimpin langsung oleh Ed sendiri, di mana dirinya menyanyikan sebuah lagu terkenal dari Elvis Presley. Wise men say only fool rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Ja, take my hand, waktu. For I can't help falling in love, ja, with you. Bapak hajat anu bager hatur nuhun, cerot, treng, deng. Lanjut, singkat cerita malam pun tiba. Ketika yang lain sedang menghias pohon Natal, tiba-tiba Janet digagetkan dengan sosok roh jahat yang memainkan pisau di ruang dapur. Salah satu anggota tim Uka-Uka yang melihatnya langsung pergi ke dapur untuk mengambil pisau yang tertancap di meja. Tapi tiba-tiba, beliau langsung dikagetkan dengan pintu yang tertutup dan barang-barang yang berterbangan. Saat teror selesai, mereka pun menemukan Janet yang sudah berada di dalam sebuah gardu listrik yang tak jauh dari sana. Entah sedang membantu PLN atau mengambil listrik secara ilegal, entahlah hanya Gundala yang tahu. Tak lama mereka semua pun diajak untuk melihat sebuah rekaman di mana di situ terlihat Janet sedang melemparkan barang-barang di dapur, hingga mereka mengambil kesimpulan bahwa semua fenomena yang terjadi adalah rekayasa yang dibuat oleh Peggy dan anak-anaknya. Untuk itu, tim Uka-Uka dan Loren CS pun akhirnya menutup kasus tersebut dan memutuskan untuk pulang. Hingga saat Loren CS sudah berada dalam kereta, tak sengaja kaset rekaman Paranormal Activity itu pun terjatuh dan membuat tanda silang. Lalu tiba-tiba, Loren pun mendapatkan penglihatan di mana akhirnya dia tahu bahwa si hantu kakek bukanlah pelaku yang sebenarnya. Karena ternyata ada iblis yang lebih berbahaya di belakang si kakek tersebut. Di mana iblis tersebut sengaja mengecoh mereka semua agar pergi dari sana. Sehingga si iblis jahat tersebut bisa mendapatkan si Janet seutuhnya. Mengetahui hal itu, Ed dan Loren pun segera balik kanan dan pergi ke rumah Peggy. Di mana Janet sendiri tengah berada dalam kondisi kerasukan yang hebat. Begu. Dan saat mereka tiba, Ed dan Loren pun langsung melewati berbagai hambatan untuk sampai di kamar Janet. Hingga saatnya Ed sampai di sana, terlihat samar-samar bahwa Janet nampak seperti akan loncat melalui jendela. Bersamaan dengan itu, Loren pun akhirnya sadar dan teringat bahwa situasi tersebut sama dengan yang ada di dalam penglihatannya waktu itu, di mana Ed akan mati dengan tertusuk oleh sebuah pohon runcing yang ada di sana. Dalam keadaan panik tersebut, akhirnya Loren mendapatkan wangsit bahwa satu-satunya cara mengalahkan roh jahat tersebut adalah dengan menyebutkan namanya. Tapi masalahnya, Loren tidak tahu di mana KTP si roh jahat tersebut disimpan. Hingga akhirnya dia teringat dengan coretan yang berada dalam Alkitab miliknya yang membentuk sebuah kata, yaitu Valak. Sementara Ed sedang berjuang untuk menyelamatkan Janet, Loren akhirnya tiba di sana. Saat akan menyelamatkan Ed dan Janet, tiba-tiba Valak muncul dan menghalangi Loren. Namun dengan segedap kekuatannya, Loren pun langsung membejebkan mantra untuk mengusir Mbak Valak dengan mengatakan, "Hei Valak, dengan kekuatan cinta dan koperasi simpan pinjam, kuusir kau kembali ke neraka. Back to the hell, mantung siap."
Dan pada akhirnya Palak pun risih dan memutuskan untuk mengalah dan kembali ke neraka jahanam. Setelah semua berakhir, Ed pun memberikan isimnya kepada Janet agar Janet memiliki kadugalan dan kebal terhadap segala macam ilmu hitam dan teror dedemit. Cerita pun ditutup dengan dansa yang dilakukan oleh Ed dan Lorraine sembari diiringi lagu yang romantis. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Tamat, ending yang sangat memfalakan. Tidak ada penjelasan akhir karena saya rasa semua sudah cukup jelas. Dan untuk nanti kita akan lanjutkan dengan film The Nun yang dibintangi oleh Falak lagi. Hore, Palak is come back in The Nun. Saya John beserta jajaran direksi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan never surrender. Pernikahan ikan paus. Bye-bye. Anjir, capek banget nih. Rekaman kali ini terlalu bersemangat. Konten hari ini tuh terlalu powerful si gue teh. Jadinya aku pengen udut karena sungut aku sudah asem anjing. Garing ini. Tenggorokan gue sudah kering. Kohal. Motor lewat deh. Mantap. Request lagi ya, konten selanjutnya apa lagi, sok lah diterima gitu mah. Kalau udah IQ 7% itu kan khusus menampung semua requestan. Tapi kayaknya saya tidak powerful ini di IQ 7 di channel utama. Mungkin karena aku di sini merasa bebas. Itu kan udah 1 juta, sudah mencakup semua orang dan dilihat oleh semua orang. Jadi akunya takut guys. Ulah dah guys, aku mau modal dulu ya guys. Bye.